1, action. Hai semuanya, kalau kita ngomongin soal investasi, pasti yang kita harapkan itu selalu keuntungan. Nah, dalam konteks investasi, keuntungan itu biasa kita sebut sebagai return. Tapi sayangnya, investasi itu nggak selalu untung. Kadang bisa naik, kadang juga bisa turun. Nah, itulah yang disebut sebagai resiko. Jadi, sebelum memulai investasi, penting banget nih buat kita paham mengenai dua hal ini. Supaya lebih jelas, yuk kita bahas dulu satu persatu, mulai dari apa itu return dan risiko dalam investasi. Return ini mengacu pada sebuah keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari sebuah investasi. Return dapat diukur dalam bentuk persentase ataupun nilai absolut. Contoh, kamu investasi di saham senilai 1 juta rupiah, lalu 1 tahun kemudian naik menjadi 1.200.000 rupiah. Artinya, return kamu naik menjadi 20% atau 200.000 rupiah. Tapi itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Disitulah muncul yang namanya risiko. Risiko merupakan kemungkinan return aktual akan berbeda dari return yang diharapkan. Sederhananya, return adalah kemungkinan hasil investasi yang tidak sesuai dengan harapan. Bisa lebih kecil dari yang diharapkan, bahkan bisa rugi. Risiko dapat diukur dengan berbagai cara, seperti volatilitas dan deviasi standar. Selanjutnya, kita akan membahas apa hubungan return dan risiko. Pada bagian ini, kita akan membahas hubungan antara return dan risiko dalam investasi. Pertama, investasi dengan risiko yang lebih tinggi umumnya memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi. Artinya, semakin tinggi atau semakin besar risiko yang diambil, maka semakin besar pula kemungkinan memperoleh keuntungan yang signifikan. Sebaliknya, investasi dengan risiko yang rendah cenderung menghasilkan return yang lebih rendah. Jenis investasi ini biasanya dipilih oleh investor yang menggunakan keamanan dan kestabilan nilai investasi. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa return dan risiko memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tinggi pula returnnya. Atau bisa disebut high risk, high return. Begitu juga sebaliknya. Jadi dalam investasi itu nggak ada yang benar-benar bebas dari risiko. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola risiko dan menyesuaikan dengan tujuan serta profil kita sebagai investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Nah, teman-teman, dalam investasi itu nggak cuma soal untung. Dalam dunia investasi, resiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, penting untuk para investor untuk memahami berbagai jenis resiko yang mungkin dihadapi. Yang pertama itu ada resiko pasar. Resiko ini terjadi karena naik turunnya kondisi pasar, misalnya karena suku bunga yang naik, inflasi yang tinggi, atau adanya krisis ekonomi. Resiko pasar bisa menyebabkan nilai investasi berubah secara signifikan. Contohnya, harga saham bisa anjlok drastis saat kondisi ekonomi global tidak stabil, seperti saat terjadi pandemi COVID-19. Selanjutnya itu ada resiko kredit. Resiko ini muncul ketika pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Misalnya, kita membeli obligasi dari perusahaan A, tapi ternyata perusahaan tersebut bangkrut dan tidak bisa membayar kembali utangnya. Akibatnya, kita bisa kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas timbul ketika investor kesulitan menjual investasinya dengan cepat tanpa harus menurunkan harga secara drastis. Contohnya, jika kita memiliki properti atau saham di perusahaan kecil, mungkin butuh waktu lama untuk menemukan pembeli yang mau membeli dengan harga wajarnya. Yang terakhir itu ada resiko operasional. Resiko ini berasal dari kesalahan internal dalam perusahaan, seperti kesalahan input data, kegagalan sistem, atau kelalaian karyawan. Contohnya, jika sistem perbankan error saat proses transaksi bisa menyebabkan kerugian atau penundaan yang berdampak pada investasi.
Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Raharjo. Di sini saya sebagai pembicara keempat, yang dimana saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya. Oke, dalam berinvestasi, risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi kita bisa meminimalisir dengan beberapa strategi yang tepat. Ada 3 strategi utama yang digunakan untuk meminimalisir yang namanya risiko. Yang pertama itu ada disverifikasi. Apa sih disverifikasi itu, teman-teman? Disverifikasi berarti menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko apabila salah satu aset mengalami kerugian. Contohnya, seorang investor tidak hanya membeli saham perusahaan, tetapi juga mengalokasikan dananya ke obligasi pemerintahan, properti, dan komoditas seperti emas. Jadi, jika harga saham turun, masih ada keuntungan dari aset lainnya. Yang kedua, ada namanya manajemen risiko. Strategi ini melibatkan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam manajemen risiko. Antara lain, yang pertama ada hedging, yang kedua ada asuransi, dan yang ketiga ada kontrol risiko. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah analisis fundamental. Analisis ini dilakukan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan guna mengetahui nilai intrinsiknya. Dengan demikian, investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional. Contohnya, sebelum membeli saham, investor wajib menganalisis laporan keuangan perusahaan seperti laba bersihnya, rasio utang, dan pertumbuhan pendapatan untuk memastikan